Di suasana malam, berkumpul 4 orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Raka, si keras kepala. Dipa, orang yang tenang dan bijak. Jaya, humoris dan suka bercanda, serta Bima, orang yang pendiam dan misterius. Mereka berkumpul di salah satu taman tempat mereka dahulu sering berkumpul. Mereka duduk melingkar sambil tertawa, menceritakan pengalaman mereka dulu yang pernah mereka alami bersama waktu sekolah. Jaya bercerita sambil tertawa. "Ingatnya pas kita kabur dari kelas cuma buat main PS. Abis itu ketahuan Pak Guru, disuruh lari keliling lapangan 10 putaran." Raka ikut tertawa keras sambil berkata, "Itu gara-gara lu, Jai, sok jago main bola, padahal nyusahin." Tawa diikuti Dipa sambil menepuk meja. Tapi itu masa paling indah ya, rasanya nggak ada beban." Bima tersenyum tipis sambil menunduk. "Iya, masa lalu memang selalu bikin kangen." Mereka bernostalgia dengan apa yang pernah mereka lakukan sewaktu masih bersekolah. Cerita pun berlanjut sampai tengah malam. Di tengah-tengah perbincangan mereka yang menarik, dengan sangat tiba-tiba, Raka bertanya dengan suara beratnya, ngomong-ngomong, kalian masih ingat nggak kejadian malam terakhir kita di SMA?" Semua langsung diam, hanya suara jangkrik terdengar. Dipa berkata dengan pelan, "Raka, jangan dibahas lagi, kita udah sepakat." Dengan nada tinggi dan keras kepala, Raka menjawab, "Justru karena kita sepakat nutupin, gua makin gak tenang. Gua nggak bisa tidur mikirin itu." Jaya mencoba menenangkan sambil bercanda. "Udahlah Rak, rahasia itu biar aja jadi rahasia, anggap gak pernah ada." Tiba-tiba Bima menatap Raka dan dengan dinginnya, Bima berkata kepada Raka, "Kenapa lu angkat-angkat lagi sekarang?" Dengan nada menekan, Raka menjawab, "Karena gua dapat kabar orang itu masih hidup." Flashback pun terjadi. Malam hujan deras, 3 sahabat panik di jalan sepi. Hanya menampilkan siluet korban jatuh, wajah tak terlihat. Mereka saling teriak ketakutan. Raka pun berkata, "Malam itu kita kira dia udah mati. Kita panik, kita kabur, dan mulai hari itu nggak ada satupun dari kita berani ngomongin lagi." Tiba-tiba Dipa menatap tajam ke arah Raka dan bertanya, "Rak, lu serius? Masih hidup? Siapa yang bilang?" Raka menjawab dengan nada ragu, "Ada orang ngasih tahu. Gua nggak bisa kasih tahu siapa. Tapi kabarnya jelas, dan kita semua harus tahu kebenarannya." Jaya tiba-tiba gelisah dan akhirnya menunduk sambil berkata, "Rak, sebenarnya gua udah tahu dari lama. Orang itu emang gak mati." "Apa?" Raka pun kaget. Raka emosi sambil mendorong kursi dan berkata, "Lu sengaja nutupin ini, Jai. Kenapa?" Dengan nada serius dan tidak bercanda, Jaya menjawab, "Karena kalau gua buka, salah satu dari kita bakal hancur." Semua menoleh ke Dipa. Dipa akhirnya menutup mata, lalu bicara. Dengan suara bergetar, Dipa berkata, "Orang itu kakak gue." Mereka semua kaget, disusul dengan suasana yang tiba-tiba hening. Dengan penasaran, Raka bertanya lagi kepada Dipa, "Lu serius? Jadi selama ini yang kita tabrak itu kakak lu?" Dengan mata agak berkaca-kaca, Dipa menjawab dengan nada pelan, "Iya, dan gua nggak pernah berhenti nyalahin diri gue sendiri." Jadi berkata dengan nada pelan, "Makanya gue diam. Gue pikir lebih baik kalian gak tahu." Tiba-tiba Bima berdiri, wajahnya dingin, tatapan menusuk. Dengan suara rendah dan tegas, Bima berkata kepada Raka, Dipa, dan Jaya, "Kalian semua salah. Orang itu masih hidup, dan orang itu aku." Semua terdiam saking kagetnya. Raka pun sampai menjatuhkan gelas yang ia pegang. Dengan nada tak percaya, Raka bertanya kepada Bima, "Bim, apa maksud lu?" Bima berdiri sambil menatap mereka satu persatu. Malam itu, yang tergeletak di jalan bukan orang asing. Itu aku.
Aku yang dipukul orang, aku yang kalian tinggalin. Aku masih hidup, tapi aku nggak pernah lupa. Mereka bertiga mencoba mengingat kejadian itu kembali sambil meyakinkan muka yang samar karena tertutup oleh lumut. Sebelum mereka bertiga kabur karena panik. Dengan bergetar, Jaya berkata, "Jadi selama ini lu diam aja. Kenapa?" Biman jawab dengan senyum tipis dan dingin. "Karena gua pengen tahu sampai sejauh mana kalian bisa jujur sama gua." Suasana mendadak hening kembali. Di tengah-tengah keheningan, Bima tiba-tiba bertanya dengan nada pelan dan misterius. "Sekarang giliran kalian jawab. Siapa yang sebenarnya mukul gua malam itu?"